Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan akan mendapatkan pahala?" Dapat pahala enggak? Sumur ini menjadi wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan, terus mengalirkan kebaikan, bahkan airnya mengalir sampai hari ini. Ketujuh, apalagi amal soleh yang kita bisa lakukan Ibu-ibu sekalian? Anak-anak yang solih. Jangan usianya sudah senja, tapi pikirannya masih perkara dunia melulu. Harusnya sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin tua makin menjadi-jadi. Dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila dia mati, maka terputuslah amalannya. Ya, jadi hal ini juga sama seperti orang yang membangun penampungan air di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh manusia. Kan banyak tuh ya Bu, kita lihat di sosmed, di sebuah negara atau sebuah negeri, di sebuah tempat nggak ada air. Jadi ada orang-orang yang dengan baik hati berusaha untuk gimana agar air itu sampai ke kampung tersebut. Nah, ini adalah amal jariah. Ketiga, menggali sumur. Menggali sumur. Apa kata Rasulullah? Suatu ketika ada seseorang yang merasa sangat kehausan, lalu dia menjumpai sumur. Dia pun turun ke sumur tersebut lalu meminum airnya. Setelah itu dia naik lagi sampai di atas, dia melihat ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya dan memakan tanah yang lembab saking hausnya. Maka orang tersebut mengatakan, anjing ini pasti sangat kehausan sebagaimana aku haus tadi. Lalu akhirnya orang ini pun turun lagi ke sumur, membuka sepatunya, mengisi sepatunya dengan air, ya, kemudian naik lagi ke atas dengan susah payah, memberikan air tersebut ke seekor anjing. Maka dengan perbuatannya begitu, Allah pun mengampuninya. Itu seekor anjing loh ibu-ibu sekalian, belum manusia itu. Memberikan minum pada seekor hewan, Allah mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan akan mendapatkan pahala?" Dapat pahala enggak? Perbuatan baik pada hewan, kasih makan hewan, kasih minum hewan, dapat pahala enggak ibu-ibu sekalian? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan akan mendapatkan pahala?" Kata Rasulullah, "Pada setiap yang bernyawa maka ada ganjaran pahala." Tafakun alaih. Jadi ibu-ibu yang punya ikan, yang punya kucing, yang punya apa lagi? Ayam dan sebagainya, hewan-hewan itu di rumah yang ibu-ibu kasih makan, minum, bahkan anjing saja yang dikasih minum dapat menyebabkan dosa seseorang terampuni. Begitu saja kasih air pakai sepatu aja menyebabkan dosanya terampuni. Bayangkan ketika ada orang yang membuat sumur yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Betul ibu sekalian? Saya mau kisahkan ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau membeli sumur. Pernah dengar nggak cerita itu? Saya mau ceritain ibu, karena sampai sekarang harta kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan itu masih ada. Ada bank di kota Madinah, rekening atas nama Utsman bin Affan sampai hari ini. Saya mau ceritakan kisahnya dulu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ikut hijrah bersama dengan Nabi Muhammad SAW ke Madinah bersama dengan kaum muslimin pada masa itu. Pasca hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW memasuki babak baru dalam mendakwahkan Islam, dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kota Madinah. Tak beberapa lama kemudian kota Madinah mengalami musim panceklik, musim kemarau yang sangat panjang. Kaum mukminin, orang-orang beriman, para masyarakat di kota Madinah sulit mendapatkan air bersih untuk minum, untuk berwudu, untuk keperluan sehari-hari. Maka keadaan ini sangat menyulitkan, apalagi bagi kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, yang terbiasa hidup dengan air zam-zam yang melimpah ruah. Maka ternyata tidak jauh dari Masjid Nabawi ada seorang Yahudi yang terkenal dengan sifat serakah dan pelitnya. Dia memiliki sumur yang besar dan air yang sangat banyak, airnya berlimpah ruah, tapi tidak mau dibagi-bagikan pada orang begitu saja.
Ya, jadi dia menjadikan sumurnya ini sebagai ladang bisnis. Dia jual air ini kepada orang-orang Madinah. Kemudian setiap hari tidak ada pilihan lain. Orang-orang di Madinah harus membeli air tersebut dengan harga yang sangat mahal. Namun orang Madinah tidak bisa berbuat apa-apa. Penduduk-penduduk terpaksa harus mengantri ya. Mereka membeli air bersih, mengantri, dan harganya sangat tinggi. Maka melihat kejadian ini, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabat, bagi kalian yang bisa membeli mata air itu, membeli sumur tersebut hingga airnya bisa dipakai untuk orang-orang Madinah tanpa memungut biaya, maka baginya syurga, menyelamatkan kehidupan orang banyak. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang membeli sumur itu lalu menyumbangkannya untuk umat, maka kelak dia di syurga. Karena air itu adalah kebutuhan utama, primer. Orang mati tanpa air, nggak minum, nggak makan, gimana? Hewan-hewan ternak, tanaman-tanaman mati, semua mati tanpa air. Maka mendengar hal tersebut, berdirilah Sayyidina Utsman bin Affan. Tanpa pikir panjang, Sayyidina Utsman langsung mau membeli sumur itu. Maka Sayyidina Utsman datang kepada orang Yahudi untuk membeli sumur, tapi orang Yahudi ini menjual dengan harga sangat tinggi, berlipat-lipat. Walaupun Sayyidina Utsman mau membeli dengan harga yang sudah cukup tinggi, orang Yahudi ini tidak mau menjualnya. Maka kata orang Yahudi ini, seandainya aku jual sumur ini padamu Utsman, aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari, kata orang Yahudi ini. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan berpikir keras bagaimana caranya. Beliau akhirnya berkata pada orang Yahudi tersebut, bagaimana kalau aku beli setengahnya, setengah dari sumurmu? Maksudnya apa? Kata orang Yahudi. Begini saja, jika engkau setuju, kata Sayyidina Utsman, sumurnya bergantian. Satu hari sumur ini milik aku, satu hari sumur ini milikmu, satu hari milikku, lusa menjadi milikmu lagi. Demikian selanjutnya, bergantian setiap satu hari, kata Sayyidina Utsman. Akhirnya orang Yahudi ini berpikir cepat, oh aku akan dapat banyak uang tanpa harus kehilangan sumurku, kata orang Yahudi tersebut. Akhirnya Sayyidina Utsman berhasil membeli sumur itu walau dengan harga tinggi. Namun Sayyidina Utsman memberikan pesan kepada para masyarakat Madinah, sumur milikku hanya satu hari, besok miliknya orang Yahudi, besok milikku lagi. Sumur yang milikku ini semuanya gratis, kalian boleh ambil sebanyak-banyaknya, persiapan untuk 2 hari, kata Sayyidina Utsman, supaya esok kalian nggak perlu ngambil air lagi, ambil untuk persediaan 2 hari. Maka akhirnya orang-orang pun mengambil untuk persediaan 2 hari, hingga ketika harinya orang Yahudi sepi, nggak ada orang mau beli. Kenapa? Karena airnya sudah di stok ya, sudah disimpan. Oleh karena itu orang Yahudi ini kemudian berkata pada Sayyidina Utsman, aku jual saja sumur ini, kamu beli saja sumur semuanya, aku tidak ada uang lagi, disebabkan mereka tidak mau membeli airku. Jadi akhirnya Sayyidina Utsman membeli seluruh sumur tersebut. Belum sampai di situ ceritanya. Apalagi yang selanjutnya terjadi? Berikutnya, setelah Sayyidina Utsman meninggal dunia, sumur ini masih terus beroperasi. Masya Allah. Sumur ini menjadi wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan, terus mengalirkan kebaikan. Bahkan airnya mengalir sampai hari ini. Ibu-ibu semua, teman-teman semua. Beberapa tahun setelah sumur ini diwakafkan, ya, ternyata di sekitar area sumur itu tumbuh-tumbuhan, kurma-kurma yang subur, yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Maka Daulah Utsmaniyah pada masa itu memelihara kebun-kebun kurma ini hingga bertambah banyak, dipelihara akhirnya oleh pemerintahan Arab Saudi, hingga saat ini sudah ada sekitar 1.500 pohon-pohon kurma di sekitar sumur. Itu semua harta milik Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disedekahkan kepada orang-orang miskin sampai hari ini. Maka pemerintahan Arab Saudi sampai hari ini, dalam hal ini maksudnya adalah Departemen Pertanian Arab Saudi, mereka menjual hasil kebun-kebun kurma itu ke pasar-pasar, di mana setengah keuntungannya disalurkan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, para janda, dan setengahnya lagi ditabung di rekening atas nama Utsman bin Affan sampai hari ini. Lalu harta tersebut terus berkembang menjadi apa? Sekarang harta tersebut sebagian digunakan untuk membeli sebidang tanah, di mana tanah tersebut akhirnya dibangun sebuah hotel yang cukup besar. Hotel itu sangat strategis, cukup besar di dekat Masjid Nabawi, Hotel Bintang 5 ya.
di mana hotel itu kemudian disewakan oleh orang-orang yang datang haji maupun umroh. Maka diperkirakan per tahun mendapatkan keuntungan sekitar 200 miliar rupiah. Uang itu diputar lagi untuk sedekah, untuk mengelola bisnis, sampailah hari ini, Masya Allah. Jadi sekarang sudah ada bank, sudah ada rekening atas nama Utsman bin Affan dan hotel atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wah, Masya Allah. Dari sumur, ibu-ibu sekalian bayangkan. Ibu-ibu bisa bayangkan harta tersebut berkembang, terus berkembang. Ya Allah, amal jariah mengalir walaupun orangnya telah tiada. Maka kita berpikir, aku mau amal jariah apa ya? Hari ini kita bahas tadi. Amal jariah itu ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang bermanfaat. Amal jariah itu adalah mengalirkan air, kasih air kepada tempat-tempat yang susah air, buat sumur, karena air itu adalah sumber kehidupan. Keempat, apalagi menanam pohon yang bisa manfaatnya dimanfaatkan oleh orang banyak. Kalau di Arab Saudi, pohon kurma, ya, kurma itu makanan yang utama di sana, ya, di mana bermanfaat untuk manusia. Karena pohon itu bisa diambil manfaatnya oleh manusia dan juga para hewan-hewan. Jadi orang-orang yang menanam pohon, buahnya bisa bermanfaat, atau orang bisa berteduh di bawah pohon tersebut yang kita tanam, itu juga akan mendapatkan pahala. Ini pohon kita tanam nih dari kecil kemudian jadi rimbun. Orang berpergian jauh mau istirahat di bawah pohon, dia bisa sejenak istirahat, itu kita dapat pahala, ibu-ibu sekalian. Orang bisa petik buahnya, mengambil manfaat dari buahnya, dapat pahala jariah. Kelima, apalagi amal jariah? Membangun masjid. Bukan satu orang bangun satu masjid, patungan aja. Aku mau sedekah 1 sak semen, itu sudah bangun masjid, dihitung bangun masjid. Aku mau sumbang kipas angin 1. Ini kipas angin nih, selama yang bawah ini terasa dingin ketika ibadah, ketika menuntut ilmu, itu yang sumbang kipas angin 1 tuh dapat pahala sebanyak orang itu. Lampu, aku mau sedekah lampu 1. Ini cahaya 1 lampu nih yang menerangi saya misalnya di sini, sehingga saya bisa melihat materi dengan baik, ibu-ibu bisa lihat saya dengan baik. Itu yang sedekah 1 lampu itu dapat pahala sebanyak orang yang mendapatkan manfaat dari 1 lampu itu. Jadi membangun masjid atau membangun pesantren, membangun tempat apapun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Yang paling dibenci pasar-pasar. Yang paling dicintai masjid-masjid. Kenapa? Karena di masjid atau di pesantren atau di apapun itu, sebuah tempat yang banyak orang mengaji di dalamnya, nama Allah itu diagungkan, tempat itu ditegakkan sholat, ayat-ayat Allah itu dibacakan, ilmu agama disebarkan, umat Islam pada berkumpul, dan semua kebaikan-kebaikan lainnya. Maka Allah memuji dalam surah An-Nur 36, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Jadi orang yang bangun masjid, orang yang bangun pesantren, orang yang bangun tempat-tempat yang mana di dalamnya disebut nama-nama Allah akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan di tempat tersebut. Ibu jangan bilang, kalau nggak gara-gara saya, nggak mungkin masjidnya terbangun. Saya nih, si Abdullah tuh saya loh, maksudnya saya yang nyumbang. Ada nggak yang begitu? Kalau nggak gara-gara saya, nggak mungkin jadi nih, saya nyumbang ratusan juta. Saya yang nyumbang. Menurut ibu-ibu semua, kalau dia nggak nyumbang, masjidnya jadi nggak? Jadi nggak? Jadi. Nggak perlu sombong. Kalau engkau tidak menyumbang sekalipun, Allah takdirkan masjid ini jadi. Allah kirim orang lain untuk menyumbangkan masjid ini, untuk memberikan sedekah untuk pembangunan masjid ini. Atau kalau kita bilang dalam sedekah bentuk yang lain ya Bu, saya ini yang sekolahin dia. Kalau nggak gara-gara saya, nggak mungkin dia jadi orang hebat kayak gitu. Saya yang sekolahin. Menurut ibu, kalau si orang ini nggak sekolahin anak itu tetap hebat nggak? Allah takdirkan anak itu hebat, Allah kirim orang lain untuk menjadi orang tua asuh baginya, atau Allah kirim orang lain untuk menyumbang baginya. Jadi jangan sekali-kali engkau merasa paling berjasa ketika sedang menolong sesuatu atau menolong seseorang. Ketika kita sedekah, kita bukan tolong orang, kita sedang tolong diri kita sendiri. Engkau nggak ada pun masjid itu terbangun. Engkau nggak ada pun orang itu sukses, engkau nggak ada pun pesantren itu terbangun. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sedang sedekah untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan kembali untuk diri kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarrah akan kembali kepada diri kita. Allah balas juga kepada diri kita.
Kebaikan sebiji zarah Allah akan membalasnya juga. Kata Rasulullah dalam hadis surat muttafaqun alaih, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan wajah Allah, lillah, karena Allah, bukan karena mau dipuji-puji, bukan karena mau mendapatkan penghormatan manusia, bukan karena ingin dicium tangannya, bukan karena jabatan-jabatan tertentu, bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surganya Allah. Aduh, nggak punya uang, nggak apa-apa. Apa yang kita bisa bantu? Beli paku 1 biji, nggak apa-apa. Dengan paku tersebut bisa menguatkan sesuatu, kita pun dapat pahalanya sebagai orang yang membangun masjid. Allah tidak lihat nominalnya, Allah lihat keikhlasan dirimu. Keenam, apalagi amal saleh yang kita bisa lakukan sebagai amal jariah, menghadiahkan mushaf Al-Quran, wakaf-wakaf Al-Quran. Al-Quran itu kita berikan kepada orang lain. Betapa banyak orang baca Quran dari Quranmu itu, maka engkau pun akan mendapatkan pahalanya. Dalam hadis surat Tirmidzi dikatakan, siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 pahala, dan 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali. Sama tuh orang yang ngasih mushafnya, kasih mushaf Quran. Makanya kalau di Mekah Madinah tuh biasanya suka kita memberikan mushaf Quran, kita taruh di masjid-masjid. Benar nggak, Bu? Ibu-ibu yang sudah pergi umrah atau haji, biasanya kita sering lihat orang sering membeli Quran dan taruh di masjid-masjid. Kenapa? Seluruh dunia baca Quran itu. Jadi kita mewakafkan Quran. Terutama kalau Al-Quran itu kita berikan tepat sasaran. Qurannya dipakai, Qurannya dibaca, Qurannya dihafalkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari setiap bacaan Quran yang dia baca. Mendukung perjuangan dakwah Al-Quran. Ketujuh, apalagi amal soleh yang kita bisa lakukan, ibu-ibu sekalian, anak-anak yang solih. Anak soleh itu harta yang tidak ternilai harganya, betul? Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan. Anak-anak soleh itu adalah pahala yang, harta yang tidak ternilai harganya. Ketika kita mendidiknya menjadi anak yang baik, itu harta berharga untuk diri kita. Kenapa? Setiap orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Ibu ngajarin anak itu sopan santun, ibu ngajarin anak itu jujur, ibu ngajarin anak itu bacaan Quran dalam sholat. Semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sepanjang hidupnya, ibu mendapatkan pahalanya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mengajak ke jalan petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi orang tua berpikir bahwa itulah amal jariah. Anak-anakmu itu amal jariahmu. Ketika engkau tiada, anak-anakmu tetap baik, sedekah, baca Quran, beramal salih, engkau mendapatkan limpahan pahala dari perilaku baik anak-anakmu tersebut. Begitu Bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sekian banyak amal-amal soleh, itulah 7 amal-amal soleh, yaitu amal jariah yang kita bisa lakukan. Sekarang kita berpikir, saya ini mau melakukan apa ya supaya saya mati nanti amal terus berjalan, pahala terus berjalan. Dan tiba-tiba kita kaget, kenapa kita ada di sini ya Allah, kenapa di posisi surga begini ya Allah, karena amal jariahmu yang begitu dahsyat ibu-ibu sekalian.